menurut kisah Jawa kuno. Konon Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam melakukan perjanjian dengan Ki Semar yang disebut perjanjian Sabdo Palon. Syekh Subakir adalah tokoh penyebar Islam pertama di tanah Jawa. Kisah ini diceritakan dalam tulisan lontar kuno karya Sunan Derajat atau pengikutnya. Syekh Subakir merupakan ulama yang berasal dari Persia. Beliau dianggap sebagai generasi pertama Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dahulu proses Islamisasi di Jawa cukup menyulitkan para wali, dikarenakan kepercayaan orang Jawa yang sangat kuat dengan hal-hal mistis. Setelah diperingatkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, Syekh Subakir pun datang ke tanah Jawa bersama orang kerajaan keliling dunia. Syekh Subakir pun datang ke tanah Jawa bersama orang kerajaan keliling India. Sesampainya di tanah Jawa, Syekh Subakir menuju Gunung Tidar yang dipercaya sebagai pusat peradaban tanah Jawa. Ia pun meletakkan batu aji Kala Cakra yang mampu menetralkan daya magis jin. Batu tersebut mengeluarkan hawa panas, sehingga para lelembut menyingkir ke laut selatan Jawa. Ki Semar ikut terganggu sehingga Syekh Subakir dan Ki Semar bertanding. Kemudian mereka melakukan perjanjian Sabdo Palon. Berikut isi perjanjiannya. Tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik dulu tombol like dan subscribe ya. Yang pertama, tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan, terlebih peperangan saat menyebarkan Islam. Penyebaran agama Samawi ini harus dilakukan dengan halus dan menyerahkan ke masyarakat Jawa apakah ia mau masuk Islam atau tidak. Yang kedua, saat membuat bangunan ibadah harus bernuansa Hindu Jawa bergaya cakra. Sehingga alternatifnya melakukan akulturasi budaya. Jadi, meskipun tempat peribadatan memiliki gaya Jawa asli, namun penyebaran ilmu-ilmu Islami tetap dilakukan. Yang ketiga, boleh mendirikan kerajaan Islam dengan syarat ratu pertama adalah anak campuran agama. Jadi misalnya jika bapaknya Hindu, ibunya Islam, dan sebaliknya. Yang keempat, tidak boleh merubah orang Jawa menyerupai orang Arab. Orang Jawa harus tetap menjaga budayanya dan kepribadian aslinya. Jika orang Jawa kehilangan kepribadian aslinya, maka Ki Semar akan membuat perkara dalam kemunculannya 500 tahun lagi. Syekh Subakir menghargai keempat perjanjian itu. Namun untuk yang nomor 4, beliau menjelaskan jika ada perkembangan zaman itu bukan kuasa beliau. Jadi biar Allah yang menentukan.